Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meneruskan soal yang kemarin ya, untuk Penjaskes kemarin sampai sini ya. Nah, berikut pernyataan yang bukan pada agenda Berlin diuraikan bahwa pendidikan jasmani. Nah, sampai sini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam istilah olahraga dikenal istilah talent scouting, pemanduan bakat ya. Nah, sedangkan pemanduan bakat pada Penjas berfungsi sebagai, tidak dikenal istilah pemanduan bakat, menemukan cocoknya atlet dilatih di cabang tertentu, identifikasi potensi pengembangan pada cabang olahraga tertentu, menentukan bakat seseorang, masukan awal. Nah, ini jawabannya adalah masukan awal ya Bapak Ibu. Kemudian ilmu keolahragaan menjadi disiplin ilmu mandiri di Indonesia tahun 1998. Disyaratkan pada konsorsium disiplin ilmu di Surabaya. Landasan mendasar mengapa ilmu keolahragaan menjadi disiplin ilmu mandiri adalah objek materi yang dikaji tidak dikaji oleh ilmu lain. Yang menjadi kajian ilmu keolahragaan yaitu, ini adalah jawabannya physical fitness ya. Kemudian lingkup ilmu keolahragaan mengacu pada 3 konsep, yaitu play, game, dan sport. Ciri dan karakteristik play kecuali aktivitas yang diorganisir ya. Jawabannya itu ya. Kemudian lingkup olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengelompokkan ilmu keolahragaan menjadi 3 bagian, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Yang bukan menjadi bagian dari kelompok olahraga rekreasi adalah menari, bermain gobag, sodor, memancing, bermain voli pantai, saat berlibur, bermain catur. Nah, ini jawabannya bermain catur ya Bapak Ibu. Kemudian olahraga akan kehilangan makna dikarenakan aktivitas jasmani berubah menjadi bentuk permainan dan rekreasi saja ya. Olahraga akan hilang jika satu unsur penting tidak ada. Namun unsur penting dalam olahraga ini jawabannya adalah kompetitif ya. Kemudian pada hakikatnya bahwa pendidikan jasmani lebih menekankan pada perkembangan kepribadian secara menyeluruh. Sedangkan olahraga kompetitif apa itu? Yaitu jawabannya mengutamakan penguasaan keterampilan olahraga ya Bapak Ibu. Kemudian pada ruang lingkup tari dance, seorang peserta didik diharapkan kepada kedap menampilkan gerakan kombinasi fisik yang terkoordinasi dengan baik guna mendapatkan hasil. Nah, ini jawabannya mendapatkan hasil estetika ya. Kemudian perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditandai dengan berbagai faktor sehingga memiliki tingkat perbedaan yang cukup jelas. Pada pendidikan jasmani, peserta didik diberlakukan sebagai child center atau disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sedangkan di pendidikan olahraga berpusat pada materi yang akan dilakukan. Perbedaan ini merupakan kategori komponen hakikat ya Bapak Ibu jawabannya. Kemudian secara ontologi
manakah yang tidak termasuk pada kajian ilmu keolahragaan? Dance, kebugaran jasmani, play, game, physical education, pendidikan jasmani. Nah, ini jawabannya adalah physical education, pendidikan jasmani ya Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri olahraga adalah, nah ini jawabannya adalah orientasi pada uang ya. Kemudian ketika guru akan memberikan materi ajar PJOK, maka manakah pilihan berikut yang merupakan implementasi dari pembelajaran PJOK? Nah, ini jawabannya adalah materi melempar dapat dilakukan dengan beberapa teknik, lempar bola, lempar sasaran, dan beberapa teknik lempar lainnya ya, itu jawabannya. Kemudian pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan. Nah, ini jawabannya adalah pendidikan nasional ya Bapak Ibu. Kemudian pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dijadikan media pengembangan individu secara menyeluruh. Tetapi pendidikan jasmani masih dianggap kurang penting. Pada kenyataannya pernyataan ini benar adanya, kecuali, nah ini jawabannya adalah jumlah tenaga guru pendidikan jasmani sudah cukup ya. Kemudian pengertian pendidikan olahraga adalah, nah ini jawabannya adalah pendidikan jasmani. Kemudian pengertian pendidikan olahraga adalah, nah ini adalah jawabannya suatu aktivitas yang bersifat kompetitif ya. Kemudian proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional adalah, nah ini jawabannya adalah pengertian pendidikan jasmani ya. Kemudian proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional adalah, nah ini jawabannya adalah pengertian pendidikan jasmani ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan pendidikan jasmani adalah kecuali, nah apabila kecuali, ini jawabannya adalah mengembangkan nilai-nilai leluhur untuk dibudayakan baik secara kelompok maupun perorangan. Kemudian usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntutan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis merupakan pengertian. Nah, ini jawabannya adalah kebugaran jasmani ya Bapak Ibu. Kemudian dalam mengajarkan etika dan nilai moral sebaiknya lebih pada aplikasi kepada siswa maupun guru itu sendiri antara lain, kecuali, nah ini jawabannya adalah pilih kasih ya. Nah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, pilih kasih, kedamaian, ini jawabannya adalah pilih kasih ya Bapak Ibu. Kemudian dana adalah anak yang berprestasi, jujur, kaya, baik hati, realisasi, dan tidak sombong. Hal ini mencerminkan pada sikap, nah ini beretika dan bermoral, beretika dan bermoral Bapak Ibu. Kemudian guru atau pelatih dalam pendidikan jasmani lebih mengutamakan sikap pada anak didik ya, yaitu jawabannya ini etika ya Bapak Ibu. Kemudian
Guru pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dapat mengajarkan etika di luar jam pelajaran, terutama saat kecuali ya. Ini jawabannya kalau kecuali kegiatan tawuran sebab merasa temannya diejek oleh sekolah lain. Ini jawabannya kalau kecuali ya Bapak Ibu. Kalau ditanyakannya kecuali maksudnya ya, maaf. Kemudian seorang anak bermain bola di lapangan saat jam pembelajaran. Kemudian saat ini berbuat bola, si anak mendorong lawan mainnya yang notabene itu temannya bermain. Di saat kejadian itu temannya jatuh tersungkur dan guru meniup peluit bahwa itu pelanggaran untuk anak yang telah jatuh. Kemudian si anak mengeluarkan tangan dan menarik temannya yang jatuh untuk berdiri. Sikap ini dikatakan dalam pendidikan olahraga dikatakan sikap kecuali keadilan ya, jawabannya. Kemudian seorang anak membawa bekal makan siang ke sekolah sementara teman-temannya tidak ada yang membawa bekal. Di saat istirahat siang si anak akan memakan bekal yang ia bawa dari rumah. Akan tetapi si anak memakan bekal yang ia bawa itu sendiri di tempat yang teman-temannya tidak tahu. Sifat demikian dikatakan dengan sifat apa coba? Adil ya. Adil ya. Kemudian seorang anak saat ini akan masuk ke kelas. Ia menemukan selembar uang, kemudian ia melaporkan temuannya tersebut kepada guru wali kelasnya. Tindakan tersebut merupakan cerminan dari sikap apa yo? Jujur ya Bapak Ibu. Kemudian seorang guru dalam menerapkan pendidikan nilai dalam pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga diantaranya adalah pendidikan etika. Konsepnya bersifat abstrak ya, sehingga pemberiannya harus lebih banyak pada kemampuan perilaku guru. Hendaklah entah yaitu jawabannya perilaku dan contoh-contoh yang konstruktif sehari-hari di sekolah maupun luar sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian seorang pelatih dalam menerapkan etika pada anak didik hendaklah lebih diutamakan sikap fair play. Kemampuan sikap ini harus dimiliki oleh anak didik kecuali. Nah, ini jawabannya adalah tinggi hati dalam kemenangan. Kemudian berikut pernyataan yang bukan pada agenda Berlin diuraikan bahwa pendidikan jasmani. Nah, ini jawabannya mempersiapkan anak untuk tidak dapat mengatasi kompetensi kemenangan atau kekalahan, kooperasi dan kolaborasi ya Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri olahraga adalah jawabannya orientasi pada uang ya, udah tadi ya. Kemudian dalam istilah olahraga dikenal istilah talent counting. Ini udah ya Bapak Ibu. Ini udah. Ini udah. Nah, di sini ya.
Alat gerak aktif pada manusia adalah, ini jawabannya pasti otot ya Bapak Ibu. Kemudian berikut merupakan otot-otot ekstremitas superior kecuali jawabannya adalah quadriceps ya. Kemudian berikut merupakan sistem rangka appendicularis ya. Ini jawabannya adalah humerus. Berikut termasuk dalam sistem rangka aksialis kecuali jawabannya adalah humerus ya Bapak Ibu. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang otot disebut miologi ya Bapak Ibu. Kemudian otot-otot berikut memiliki kontraksi paling cepat, otot lurik ya Bapak Ibu. Nah, ini dia rangkaian organ manusia. Ini. Nah, lanjut. Dehidrasi sedang dapat menyebabkan gangguan elektrolit, khususnya komponen ya. Ini komponen Na ya. Jawabannya Na. Kemudian glikogenesis adalah proses anabolisme atau pembentukan glikogen dari glukosa ya. Jawabannya itu. Kemudian glikogenolysis adalah, nah ini jawabannya perubahan dari katabolisme glikogen menjadi glukosa, kemudian karbondioksida dan air ya Bapak Ibu. Kemudian kekurangan kadar elektrolit berikut dapat menyebabkan kram otot, yaitu Ca ya. Kemudian komponen darah berikut berfungsi dalam mengikat oksigen, hemoglobin ya, hemoglobin jawabannya. Kemudian komponen sel berikut ini berfungsi sebagai organela pencernaan intraseluler. Jawabannya adalah lisosom ya. Kemudian sel yang berfungsi sebagai sistem imunitas tubuh adalah, jawabannya adalah leukosit ya. Kemudian komponen sel yang berfungsi sebagai penyedia energi atau yang sering disebut dengan powerhouse adalah, ini jawabannya adalah mitochondria ya. Kemudian struktur yang terlibat dalam kontraksi otot adalah A, B, C benar. Mision, aktin, sarkomer. Nah ini jawabannya mision, aktin dan sarkomer ya. Ini benar ya semua. Kemudian volume paru normal pada organ dewasa adalah 5000 cc. Kemudian bahan berikut ditransport pada ergosistema 2 kecuali neurotransmitter ya. Ini jawabannya.
Kemudian berikut mekanisme kelelahan kontraksi otot. Jawabannya adalah semua di atas benar. Gejala overtraining yang dapat dilihat pada uraian adalah jawabannya adalah myoglobinuria ya. Jumlah energi dari satu molekul glukosa pada siklus Krebs adalah jawabannya 38 ya. Perubahan fisiologis tubuh secara akut sebagai akibat dari latihan fisik disebut respon ya Bapak Ibu. Kemudian perubahan fisiologis tubuh secara kronis atau menetap sebagai akibat dari latihan fisik disebut adaptasi ya Bapak Ibu. Kemudian perubahan ukuran serabut otot menjadi lebih besar disebut dengan hipertrofi ya, ini untuk jawabannya. Kemudian sistem hormon termasuk pada ergosistema beberapa ergosistema 3 ya. Kemudian sumber energi pada sistem ATP strip PC ya. Jawabannya adalah kreatin fosfat. Kemudian yang termasuk ergosistema 1 adalah kecuali kardiovaskular ya. Jawabannya. Kemudian berikut adalah cara memegang raket forehand kecuali letakkan. Nah ini geser tangan ke arah dalam, letakkan di samping dalam, bantalan jempol berada pada pangkalan raket yang benar ya Bapak Ibu, itu jawabannya. Kemudian bola tolak peluru akan diam jika tidak diberikan gaya dari luar. Pernyataan tersebut sesuai dengan hukum Newton 1 ya Bapak Ibu. Kemudian hukum Newton 3 adalah jika suatu benda mengajarkan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua ini mengajarkan gaya pada benda yang pertama yang besarnya menggambarkan. Nah ini pada saat melakukan tolakan pada balok star, gaya yang dilakukan akan menghasilkan gaya terbaik pada balok star pada lari sprint ya, itu jawabannya. Nah ini impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya pada benda tersebut ya Bapak Ibu, itu jawabannya. Nah mungkin ini mungkin untuk soal-soal kali ini sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi di keesokan harinya ya, karena saya ini agak agak masuk angin ya Bapak Ibu, mohon maaf, jadi tidak bisa banyak-banyak ya memberikannya, tapi insya Allah ini saya akan berikan semua ya untuk soal ini. Mudah-mudahan di tahap 2 ini bisa muncul ya Bapak Ibu, karena kata yang sudah itu yang muncul kemarin di tahap 1 itu tentang profesional. Nah jadi Bapak Ibu dari sekarang menghafal dan terus menghafal ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan soal-soal ini yang saya bagikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, khususnya buat saya ya. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat bagi yang udah lolos di tahap
1 ya Bapak Ibu. Selamat mengemban tugas dari pemerintah. Semoga Bapak Ibu yang lolos amanah dalam menjalankan tugasnya ya. Mungkin untuk kali ini dicukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum saya tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa lagi video ini di-share kepada seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu pun bisa lolos di tahap 2 dan bisa belajar dari soal-soal ini ya, khususnya untuk pelajaran Penjaskes ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.